Salve, kembali berjumpa pada hari ini tanggal 21 Februari 2026. Mari saudara-saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puasa yang membuahkan kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 14 dan Injil Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32. Sesungguhnya apa tujuan kita berpuasa? Inilah yang disampaikan Allah melalui Yesaya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Dikatakan di sini saudara, apabila kita tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan bangkit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 9-10. Maka saudara-saudara, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, ia akan berkata, ini aku. Yesaya 58 ayat 8-9. Jadi saudara-saudara, masa Prapaskah adalah waktu yang istimewa saudara untuk kita bermawas diri, bertobat dan memperbaiki relasi kita dengan Tuhan serta sesama. Melalui Nabi Yesaya pada bacaan pertama hari ini menegur ibadah-ibadah yang munafik. Seringkali saudara kita merasa sudah berpuasa dengan tidak makan dan minum, tetapi hati kita masih keras, mulut kita masih memfitnah, dan tangan kita tidak berbagi. Ini yang tak berkenan di mata Tuhan kita. Tuhan menghendaki puasa yang aktif. Puasa sejati adalah saudara membuka belenggu-belenggu kelaliman, memberi makan orang lapar dan membela orang tertindas. Prapaskah memanggil kita semua untuk mengubah fokus dari keinginan diri sendiri menjadi kepedulian pada sesama. Jika kita melakukan ini, terang kita akan terbit dalam kegelapan. Kita lihat dalam Injil hari ini saudara, Yesus memanggil Lewi, di mana Lewi ini adalah seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa dan dibenci masyarakat saudara. Namun Yesus justru makan bersama mereka. Yesus menegaskan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Haleluya. Lukas 5 ayat 31 sampai dengan 32. Kita lihat pula saudara, Lewi memberi teladan instan. Ia meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Pertobatan saudara bukan sekadar rasa bersalah, melainkan keputusan saudara. Keputusan berani, komitmen untuk meninggalkan gaya hidup lama, keserakahan atau dosa-dosa kita dan mengikuti Kristus. Yesus tidak mencari kesempurnaan, melainkan hati yang sadar membutuhkannya sebagai tabib. Nah saudara-saudara, beranikah kita saudara yang adalah orang berdosa ini mau seperti Lewi, mau meninggalkan sesuatu dalam diri kita yang mengikat, yang membelenggu kita, dosa-dosa kita, dan mengikuti Yesus. Yesus butuh komitmen kita saudara, membutuhkan komitmen kita untuk berani meninggalkan gaya hidup kita yang penuh dosa dan mengikutinya.
Yesus tidak mau hanya ucapan yang kita ucapkan dengan perkataan mau mengikuti Dia, namun tidak ada tindakan nyata. Dalam masa Prapaskah ini merupakan undangan untuk kita semua, saudara, agar mau berani mengambil komitmen, berhenti merasa diri benar seperti orang Farisi, dan mulai sadar bahwa kita semua adalah orang sakit yang membutuhkan tabib, yaitu Yesus. Puasa menurut Yesaya yang benar membuahkan kasih akan membawa kita pada pertobatan sejati. Dan ini adalah puasa menurut Lukas, yaitu mengikuti Yesus dan membagikan kasih-Nya. Mari saudara-saudara, kita pergunakan kasih anugerah waktu yang diberikan Tuhan pada masa Prapaskah ini untuk kita mengolah batin dengan berpuasa dan pantang, agar dapat berjumpa dan mengalami lebih dan lebih lagi dalam kasih Yesus, sehingga kita dapat dengan sungguh bertobat dalam pertobatan sejati dan menghasilkan buah-buah pertobatan, yaitu kasih. Ya Tuhan, ajarlah kami menjalani masa Prapaskah ini bukan dengan kesedihan, melainkan dengan semangat berbagi dan pertobatan. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu ya Tuhan, yang mengelangkur sesama dan merindukan kebenaran. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.